Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rani Sylvia Irani. Hari ini akan mempresentasikan tentang evaluasi pendidikan Islam, tafsir Tarbawi. Evaluasi dalam proses pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Evaluasi merupakan rangkaian akhir dari proses pendidikan. Evaluasi secara luas dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kelemahan suatu proses pendidikan dengan seluruh komponen yang terlibat di dalamnya dalam mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Sehingga bisa dikatakan bahwa evaluasi adalah proses yang memang dibutuhkan untuk mengetahui kemampuan dari siswa. Nah, kedudukan evaluasi pendidikan sangat strategis. Kenapa? Karena hasil kegiatan evaluasi itu nantinya dapat digunakan sebagai input untuk melakukan perbaikan kegiatan pendidikan. Dan Allah juga memberikan firman-Nya dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 31-33, yang nanti akan dijelaskan bahwa di situ Allah menjelaskan bahwa di situ di ayat tersebut begitu ya, di Al-Baqarah ayat 31-33, bahwa evaluasi itu terjadi begitu ya. Dan itu salah satu jenis dari evaluasi, sehingga memang evaluasi sudah Allah contohkan. Nah, fungsi evaluasi menurut At-Tabrani, Rusyan, dan kawan-kawan yaitu mengetahui tercapainya tujuan instruksional secara komprehensif sebagai umpan balik mengukur keberhasilan proses belajar mengajar dan mengetahui bahan pelajaran yang diberikan dan dikuasainya. Untuk umpan balik bagi guru, menentukan angka kemajuan atau hasil belajar, menempatkan peserta didik dalam situasi belajar yang tepat, dan mengenal latar belakang peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Nah, itu awalan tentang evaluasi, sehingga memang evaluasi adalah hal yang sangat penting, sangat strategis, dan memang harus dilakukan oleh setiap pendidik. Selanjutnya, ada beberapa istilah yang dapat digunakan dalam memahami evaluasi menurut sudut pandang Al-Quran. Nah, istilah yang akan dibahas pada kesempatan kali ini hanya dua saja, yaitu al-inba dan juga al-nazar. Nah, secara singkat, hal ini akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, al-inba, ambi'u. Nah, kata al-inba ini terdapat dalam Quran sebanyak 4 kali yang tersebar dalam 2 surat gitu ya. Hanya di sini yang dibahas hanya 1 surat saja, yaitu Al-Baqarah. Sebagai contoh pengungkapan al-inba dalam Quran seperti yang ada pada ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'alamal adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan dia mengajarkan Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian mengemukakan kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkan kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Qala ya Adamu ambi'uhum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Artinya Allah berfirman, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Nah, berikut adalah 3 ayat dari surat Al-Baqarah yang memaparkan tentang ambi'u atau al-inba atau evaluasi begitu ya. Salah satu bentuk evaluasi. Sehingga dari paparan di atas bisa dijelaskan bahwa al-inba itu artinya evaluasi dalam bentuk dialog atau tes lisan yang membutuhkan pengembangan dalam jawaban. Jadi di 3 ayat tersebut, pertama di ayat yang ke-31 Allah memberikan pengetahuan, terus menanyakan, terus Allah katakan kepada malaikat gitu ya, dan malaikat tidak bisa menjawabnya, tapi Adam bisa menyebutkannya kembali. Nah, jadi al-inba itu seperti tes lisan begitu ya.
Nah, kemudian Allah mengarahkan evaluasi kepada Adam untuk menguji kemampuannya terhadap ilmu yang telah diajarkan kepadanya. Dan Adam bisa menjawab gitu. Sedangkan malaikat tidak, maka malaikat diminta untuk bersujud kepada Adam sebagai penghargaan gitu ya kepadanya yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Nah, tes ini sama dengan placement test atau tes untuk menentukan penempatan peserta didik. Karena pada saat placement test ada juga tes lisan dan juga fit and proper test gitu atau uji kelayakan yang biasa juga digunakan untuk menentukan para pejabat gitu atau mentes para pejabat untuk satu posisi tertentu begitu. Nah, berdasarkan keterangan ini, maka tradisi memberikan beasiswa atau piagam penghargaan kepada siswa yang berprestasi merupakan perbuatan mencontoh atau menteladani perbuatan Allah. Nah, itu dari Allah memberikan penghargaan kepada Nabi Adam dengan para malaikat bersujud kepadanya. Nah, itu berarti Allah sangat menghargai pengetahuan yang sudah diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam dan Nabi Adam bisa menyebutkannya kembali. Nah, artinya memang perlu ada gitu ya, reward gitu untuk keberhasilan siswa. Nah, yang keduanya Al-Nazar. Kata Al-Nazar terdapat dalam Al-Quran sebanyak 3 kali yang tersebar dalam 2 surat. Al-Nazar berarti pencarian makna dengan hati dari arah ingatan yang dapat diraba dan dapat dilihat dengan mata. Berdasarkan pengertian Al-Nazaro berarti kegiatan pencarian makna dengan tahap-tahap kegiatan observasi, eksperimen, dan analisis yang menghasilkan abstraksi sesuatu kemudian diuji coba lagi. Dalam kata lain, mungkin kalau dalam pelajaran IPA ada praktik gitu atau penelitian gitu, ada observasinya, eksperimen, dan juga analisisnya yang kemudian nanti akan diuji coba lagi gitu, apakah itu sesuatu yang akan berhasil atau memberikan ilmu yang baru. Seperti dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Tsumma ja'alnakum khalaifa fil ardi mim ba'dihim linanzura kaifa ta'lamun." Artinya, kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti mereka di muka bumi sesudah mereka supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat. Di Quran surat Yunus ayat 14. Selanjutnya di Quran surat An-Naml ayat 27 dan An-Naml ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadzibin. Artinya Sulaiman berkata, kami akan lihat apakah engkau benar ataukah engkau termasuk yang berdusta. Qala nakiru laha arsyaha nanzuru atahtadi am takunu minal ladzina la yahtadun. Dia berkata, ubahlah dia singgasananya. Kita akan melihat apakah dia mengenal atau apakah dia termasuk orang yang tidak mengenalnya. Nah, dari ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa yang bertindak sebagai evaluator adalah Allah sebagai pendidik alam dan manusia serta dilakukan secara kolektif gitu. Jadi evaluator sejati atau yang pendidik alam adalah Allah gitu ya. Terus yang kedua, evaluasi adalah sesuatu yang didemonstrasikan atau dipraktekkan oleh orang yang sedang dievaluasi. Karena alat evaluasi yang digunakan adalah panca indera, yaitu mata. Yang ketiganya, dapat diketahui ketelitian dan tingkat kecerdasan seseorang dari ketepatan jawabannya, juga kekuatan mentalnya, karena menjawab dengan tepat pada situasi seperti yang dialaminya itu. Nah, itu dua hal yang merupakan contoh dari evaluasi pendidikan begitu ya, yang ada dalam atau yang dijelaskan dalam Al-Quran. Artinya dalam Al-Quranul Karim, dalam pedoman kita, penjelasan itu tuh sudah ada gitu. Jadi kita manusia hanya tinggal mempelajari dan mengikuti gitu contoh-contohnya. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip evaluasi. Dalam pendidikan, prinsip evaluasi ada kurang lebih 6. Pertama, evaluasi hendaknya berdasarkan atas hasil pengukuran yang komprehensif, yaitu pengukuran yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Aspek kognitif berarti pengetahuannya, afektif berarti berhubungan dengan akhlak gitu perilakunya, dan psikomotorik dengan kemampuan dalam keterampilan atau psikomotornya. Yang kedua, evaluasi harus dibedakan antara penskoran dengan angka dan penilaian kategori. Yang ketiga, dalam proses pemberian nilai hendaknya diperhatikan dua macam penilaian, yaitu penilaian berkenaan dengan hasil belajar dan penilaian yang berkenaan dengan penempatan. Yang keempat, pemberian nilai hendaknya merupakan bagian integral dari proses belajar mengajar. Yang kelima, penilaian hendaknya bersifat komparabel, yaitu dapat dibandingkan antara satu tahap penilaian dengan tahap penilaian yang lainnya. Yang keenam, sistem penilaian yang dipergunakan hendaknya jelas bagi siswa dan bagi pengajar sendiri sehingga tidak membingungkan. Dan
Dan tes yang digunakan dalam evaluasi yaitu benar salah. Jadi dalam evaluasi kita bisa menggunakan macam-macam tes begitu ya. Bisa benar salah, true and false, bisa juga multiple choice atau pilihan ganda, bisa juga mematchingkan yaitu menjodohkan, dan juga bisa completion, melengkapi, dan juga esai. Nah, itu prinsip evaluasi. Jadi memang dalam evaluasi kita tidak sembarang menilai. Kenapa? Karena yang sedang dinilai adalah kemampuan dari siswa atau dari peserta didik kita, dan itu juga supaya menjadi masukan begitu ya untuk para guru atau para pendidik yang mengajar siswa-siswa tersebut. Kesimpulan, evaluasi secara keseluruhan merupakan penilaian terhadap seluruh komponen penyelenggaraan pendidikan, terutama melihat pada hasilnya berupa perubahan yang terjadi pada peserta didik setelah mengikuti kegiatan pendidikan dan pengajaran. Jadi memang diharapkan evaluasi itu membuat perubahan kepada peserta didik itu setelah ada pembelajaran, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang sudah tahu menjadi lebih paham, dari yang baru paham jadi lebih paham lagi, dan akhirnya bisa mengamalkan atau bisa mentransfer kembali gitu ilmu yang mereka berikan. Nah, hasil dari evaluasi ini digunakan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan pendidikan selanjutnya agar lebih baik lagi. Berbagai macam bentuk evaluasi yang dilaksanakan adalah agar pendidik tidak hanya melihat hasil evaluasi peserta didik dari satu aspek saja, melainkan harus dari berbagai aspek. Untuk itu, keragaman bentuk dalam mengevaluasi sangatlah variatif. Jadi, tadi evaluasi macam-macam gitu ya bentuknya, sehingga silahkan bisa digunakan oleh para peserta didik dengan poinnya gitu ya, atau dengan semangatnya bahwa dengan evaluasi tersebut kita bisa menilai ya peserta didik kita dengan baik dan benar, dan juga memberikan penilaian yang nantinya akan meningkatkan kemampuan mereka. Nah, evaluasi harus dilaksanakan dengan berpedoman pada syarat-syarat atau pada prinsip-prinsip tertentu, sehingga hasil dari evaluasi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan diterima oleh peserta didik. Sehingga satu waktu pasti akan ada peserta didik yang memang begitu perhatian dengan nilainya, sehingga pada saat misalnya dia dikasih nilai kurang bagus gitu ya, dia akan terima kalau ternyata nilainya tidak sesuai dengan hasil yang tidak sesuai dengan proses yang selama ini mereka kerjakan begitu. Misalnya mereka sudah belajar sungguh-sungguh atau sudah mengerjakan banyak tugas, nggak taunya ya gurunya memberikan nilai yang kecil misalnya seperti itu. Nah, maka harus dipertanggungjawabkan kebenarannya dan diterima oleh peserta didik. Nah, berbagai syarat dan prinsip tersebut khususnya pada pendidikan Islam sendiri harus mengacu pada pedoman umat Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka kita dalam menilai harus ya berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah, karena dalam Al-Quran pun banyak tadi gitu contoh-contoh dalam penilaian. Operasional evaluasi ini harus memuat nilai-nilai Islam sehingga tujuan dari pendidikan Islam itu bisa tercapai. Karena kan yang kita harapkan adalah kemajuan atau perkembangan ilmu dari peserta didik kita. Nah, maka dalam evaluasi tidak dilaksanakan dengan sembarangan gitu ya. Itu saja dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.